di halaman 10, Ustaz. Prinsip inilah yang sangat relevan untuk kondisi pendidikan saat ini, di mana anak-anak dan generasi muda seringkali terjebak dalam arus materialisme, individualisme, serta pengaruh negatif media sosial. Rasulullah SAW mendidik dengan pendekatan penuh kasih sayang namun tetap tegas, sehingga para sahabat merasa dihargai sekaligus diarahkan. Rasulullah mendidik dengan pendekatan penuh kasih sayang namun tetap tegas dan seterusnya. Contoh cara mendidik bagi keluarga seperti mendidik adik, anak, dan menegur orang tua atau ayah yang masih merokok seperti apa, supaya tetap saling berkasih sayang dalam keluarga tersebut, Ustaz. Ya, diingatkan dengan baik ya. Selain diingatkan dengan baik, berikan nasihat dan didoakan. Karena yang bisa merubah hati seseorang itu hanya Allah. Bukan benci pada personalnya, tapi benci pada perbuatannya. Itu pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sekali dinasehati, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Doakan. Kok tetap ngeyel? Ya sudah, Rasul berlepas diri karena kewajiban dari Rasulullah itu hanya menyampaikan perintah Allah dengan gamblang. Perkara nasihat baik diterima atau tidak itu tergantung dia dengan Allah. Sebaik apapun nasihat, kalau yang bersangkutan tidak membuka hati untuk menerima nasihat itu, maka Allah juga tidak akan campur tangan. At-taghyir, perubahan tidak akan terjadi. Kalau yang bersangkutan tidak mau berubah, maka Allah juga tidak akan merubah keadaannya. Maka yang terpenting, berikan nasihat dan istiqomah, doakan. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Punya tekad yang kuat dulu karena Allah, memberikan nasihat karena Allah, mendoakan juga karena Allah. Kalau nasihat sudah diberikan, doa sudah terus terpanjatkan, hasil akhirnya tawakalkan kepada Allah, serahkan sepenuhnya keputusannya kepada Allah. Benci dengan perbuatannya, bukan benci dengan orangnya. Kalau kita benci pada orangnya, apapun nanti yang berasal dari dia, maka otomatis kita benci nanti karena sudah benci orangnya. Sudah memandangnya dengan pandangan ainus sukhti, pandangan penuh dengan kebencian. Sehingga apapun sikapnya, apapun yang keluar dari lisannya, apapun perbuatannya, yang ada kita benci, karena sudah benci orangnya. Dia sholat misalkan, wong kita benci ya, nanti akan batin, sholat paling monggo pamer tok, udah benci udah. Dia sedekah, kita juga benci. Sedekah paling ora ikhlas. Orang itu kalau sudah benci pada seseorang, enek emong elek terus, nggak ada baik-baiknya. Maka arahan Nabi, man walla alaihi walin, siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, fara'ahu min amirihi syai'an min ma'siyatillah,
falyakrah ma ya'ti min maksiatillah. Siapa yang melihat pemimpinnya berbuat satu kemaksiatan kepada Allah, hendaknya dia benci pada perbuatan maksiatnya kepada Allah itu. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Tapi tidak boleh berlepas diri dari ketaatan. Artinya hadis ini arahan dari Nabi, benci itu pada perbuatan, bukan pada orangnya. Misal kita punya pemimpin, dimanapun pemimpin apapun lah, pemimpin tempat kita bekerja atau dimanapun, pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Saat kita melihat beliau-beliau itu bermaksiat kepada Allah, perintah Nabi, hendaknya kamu benci dengan pelanggaran yang dilakukan, benci dengan kemaksiatan yang dilakukan, tapi jangan berlepas diri dari ketaatan. Itu maksudnya apa? Karena bisa jadi satu waktu nanti pemimpin kita ini berucap, berbuat benar sesuai Quran dan Sunnah, sesuai Islam. Kalau kita sudah benci terhadap orangnya, melepas ketaatan dalam arti benci pada pribadinya, pada orangnya, apapun yang berasal dari dia, maka kita akan benci dan tidak bisa menerima kebenaran. Padahal yang keluar dari lesannya mengandung kebenaran. Maka arahan Nabi, benci itu pada perbuatan maksiatnya, bukan pada orangnya. Bisa jadi hari ini saudara kita, adik kita, kerabat kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi bisa jadi nanti sore dia melakukan perbuatan yang baik. Kalau itu kebaikan, ya kita harus fair, katakan itu kebaikan. Ojo ngomong elek terus. Lah tetap memberi nasihat, metodenya al-mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekerabatan. Maka diajak dialog dengan pendekatan, ya. Pendekatan dialog. Sebagaimana Nabi dulu, ketika ada seorang pemuda, nah ini izin kepada Nabi, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'dzan li bizina, izinkanlah aku untuk zina wahai Rasulullah. Ini ada seorang pemuda dulu datang pada Nabi minta izin untuk zina. Fa'aqbalal qaumu alaihi fazajaruhu wa qalu mah. Orang-orang yang di sekeliling pemuda ini tadi mendengar perkataannya. Kemudian semuanya melihat pada pemuda ini. Tidak ada satupun yang tidak melihat. Jadi langsung diulati wong akeh gitu. Ki wong ki waras apa ora gitu loh. Fazajaruhu. Kemudian orang-orang menegur dengan sangat keras. Mah, diam kamu. Diam kamu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Faqala, Rasulullah bersabda, udnu, dekatkan pemuda itu kepadaku. Fadana qoriban minhu. Kemudian oleh para sahabat, pemuda ini didekatkan kepada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Ijlis, sini nak, duduk dulu sini. Nabi tidak langsung duka. Dan Nabi tidak marah, tidak duka Nabi itu. Padahal orang-orang di sekeliling langsung melihat. Semuanya menegur keras, meneng, diam kamu. Tapi Nabi, coba dekatkan itu fulan kepadaku. Begitu didekatkan, Nabi ngendika, ijlis, duduk nak di sini.
Terus apa yang dilakukan Nabi? Atuhibbuhu li ummika. Diajak dialog untuk berpikir, membuka hati, membuka pikiran. Wahai anakku, apakah kamu suka kalau zina itu dilakukan oleh orang kepada ibumu? Artinya ibumu dizinai oleh seseorang, apa kamu suka? La wallah, tidak, demi Allah. Ja'alanillah fidaka ya Rasulullah. Aku tidak menyukainya wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan aku tebusanmu wahai Rasulullah. Terus Nabi melanjutkan pertanyaannya, mengajak anak ini, pemuda ini untuk berpikir, untuk merenung. Jadi memberikan nasihat seraya membuka hati, membuka pikiran. Atuhibbuhu libnatika, apakah kamu suka zina itu? Ada orang yang menzinai anak perempuanmu, apakah kamu suka? La wallah, tidak wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Nah, Nabi menjawab, walannas, demikian pula manusia, la yuhibbunahu li banatihim, tidak menyukai, tidak mencintai jika zina itu menimpa anak perempuannya. Di awal tadi, begitu pula manusia, mereka itu tidak menyukai jika zina itu menimpa ibu mereka, dan tidak menyukai jika perzinaan itu menimpa anak perempuan mereka. Terus Nabi memberi nasihat dalam bentuk pertanyaan lagi. Atuhibbuhu li ukhtika, apakah kamu suka jika perzinaan itu menimpa saudara kandung perempuanmu? Entah kakak kandung perempuanmu atau adik kandung perempuanmu. Pemuda tadi menjawab sekali lagi, la wallah, ja'alanillah fidaka ya Rasulullah. Tidak, demi Allah aku tidak menyukainya wahai Rasulullah. Semoga Allah menjadikan aku tebusanmu wahai Rasulullah. Walannas, demikian pula orang-orang, la yuhibbunahu li akhawatihim, mereka juga tidak menyukai jika perzinaan itu menimpa saudara-saudara kandung perempuan mereka. Kamu tidak suka, orang-orang juga tidak suka kalau perzinaan itu menimpa saudara-saudara kandung perempuannya, sebagaimana kamu tidak suka kalau perzinaan itu menimpa saudara perempuanmu. Nabi bertanya lagi, atuhibbuhu li ammatika, apakah kamu suka jika ada orang yang menzinai bibi dari jalur bapakmu? La wallah ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak suka. Semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Walannas la yuhibbunahu li'ammatihim. Orang-orang juga tidak suka kalau bibi dari jalur bapaknya dizinai. Nasihat terakhir, atuhibbuhu li khalatika, apakah kamu suka jika perzinaan itu menimpa bibi dari jalur ibumu, bule dari jalur ibu? La wallah ja'alanillah fidaka ya Rasulullah. Demi Allah, aku tidak menyukai wahai Rasulullah jika perzinaan menimpa
bibi dari jalur ibuku. Kemudian sesudah itu wa yad'u yadahu alaihi. Nabi meletakkan tangan beliau di atas dada pemuda ini. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ighfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbahu. Ya Allah, bersihkanlah hati pemuda ini. Wa hassin farjahu. Ya Allah, jagalah kemaluan pemuda ini. Sesudah itu apa yang terjadi? Pemuda ini tidak lagi punya keinginan berzina. Wala yakunu ba'da dzalikal fata ila syai'. Dan sesudah itu al-fata ini, pemuda ini itu tidak pernah melirik, tidak pernah terpikir untuk berzina lagi. Dalam riwayat lain disebutkan, hal yang paling dibenci oleh pemuda ini sesudah itu adalah az-zina, masalah zina. Benci sekali dengan perzinaan. Ini cara Nabi memberikan nasihat. Nasihat itu diberikan oleh Nabi dengan membuka pikiran, membuka hati orang yang sedang dinasihati. Maka tadi nasihat, diajak dialog untuk bertafakur. Apa kamu suka kalau ibumu dizinai? Oh tidak, ya Rasulullah, demi Allah aku tidak suka. Apa kamu suka kalau anak perempuanmu dizinai? Aku tidak suka, wahai Rasulullah, demi Allah. Apa kamu suka kalau saudara perempuanmu dizinai? Demi Allah tidak suka, wahai Rasulullah. Apa kamu suka bulikmu dizinai? Demi Allah tidak suka, wahai Rasulullah. Lah nek kowe ra seneng ibumu dizinai, anak perempuanmu dizinai, sedulur perempuanmu dizinai, bulikmu dizinai, maka kalau kamu berzina, maka kamu bisa jadi menzinai ibunya orang-orang, menzinai anak perempuannya orang lain, menzinai saudara kandung perempuan orang lain, menzinai buliknya orang lain. Maka orang-orang juga tidak suka kalau ibunya kamu zinai. Orang-orang juga tidak suka kalau anak perempuannya kamu zinai. Orang-orang juga tidak suka kalau saudara perempuannya kamu zinai. Kalau kamu tidak suka, mereka juga tidak suka. Ini kan dialog, membuka hati, membuka pikiran. Sehingga pemuda tadi bertafakur, pemuda tadi merenung. Oh iya ya, kalau aku tidak suka ibuku dizinai oleh seseorang, maka aku tentu tidak akan menzinai ibunya seseorang. Kalau aku tidak suka anak perempuanku dizinai oleh orang lain, oleh seseorang, maka aku juga tidak akan menzinai anak perempuan orang lain. Maka dia bertafakur, berpikir, hatinya terbuka, pikirannya terbuka, iman masuk. Kalau hati sudah terbuka, maka hidayah, iman itu mudah sekali masuk. Sesudah Nabi ngajak dialog, nasihat Nabi ditutup dengan doa. Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini. Ya Allah, bersihkanlah hati pemuda ini dari keinginan zina. Ya Allah, jagalah, peliharalah kemaluan pemuda ini. Sesudah itu, pemuda tadi tidak lagi terpikir saja tidak lagi terpikir untuk berzina. Benci sekali dengan yang namanya zina. Lah itulah cara Nabi memberikan nasihat. Diajak dialog, biar terbuka hati pikirannya, biar bertafakur. Kemudian sesudah itu berdoa, mendoakan, berdoa kepada Allah agar fulan tadi diampuni dosa-dosanya, agar fulan tadi dihilangkan keinginan untuk berzina,
agar fulan tadi dijaga kemaluannya oleh Allah. Nah itulah Bapak Ibu, indah sekali apa yang dicontohkan oleh Nabi kita saat memberikan nasihat. Orang merokok itu mau dikatakan rokok membunuhmu lah, inilah, itulah. Itu kalau hatinya belum bisa berubah, maka dia tidak akan peduli dengan nasihat-nasihat itu. Jangan hanya nasihat yang diberikan. Ayo kalau kita betul-betul berkasih sayang, doa panjatkan. Percuma kita memberikan nasihat, ngomong tapi tidak pernah mendoakan. Itu kasih sayang palsu. Orang yang berkasih sayang dibuktikan dengan doa, terus mendoakan. Itu orang yang berkasih sayang. Coba itu Al-Hasyr ayat 10. Surat ke-59. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni kaum muhajiri dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya, orang yang beriman, sesama orang yang beriman, itu kewajibannya 3 ya. Berdoa, mohon doa, mendoakan. Menurut ayat ini, sekalipun lisan kita ngomong, kita berkasih sayang pada karib kerabat kita, tapi kalau tidak pernah mendoakan, itu kasih sayang yang palsu. Tandanya kita itu betul-betul mencintai, berkasih sayang pada saudara mukmin kita, apalagi ini saudara mukmin dan punya hubungan nasab dengan kita. Salah satu tanda kita betul-betul mencintainya, buktikan dengan doa. Tidak hanya sekedar dengan nasihat, tapi sesudah nasihat ya doa, doa, doa dan doa. Karena ad-du'a'u silahul mu'min. Menurut Nabi, doa itu senjatanya orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu kalau ngendika aku ki jane ya perhatian, sayang dengan anak-anak, dengan keluarga, tapi kalau tidak pernah mendoakan, kasih sayang panjenengan itu palsu, itu semu. Buktikan kasih sayangnya. Selain dengan nasihat juga istiqomah, tanpa kenal lelah untuk terus mendoakan dan mendoakan. Ya, mudah-mudahan sesudah itu hatinya dibuka oleh Allah sehingga bisa berhenti dari perbuatan tersebut dan fokus pada perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang baik. Ada lagi?